ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat limpahan dan rahmatnya kita dipertemukan kembali di majlis ilmu yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, yang semoga harapan kita dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini dijadikan sebagai bentuk syukur kita atas nikmat dimudahkannya kita menuntut ilmu. Karena di antara nikmat-nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam, nikmat iman, adalah nikmat talabil ilmi syar'i. Diberikannya kemudahan, diarahkannya hati kita untuk belajar ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini adalah kunci kita di dalam meniti dan berjalan di atas jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Karena menuntut ilmu agama ini merupakan kunci kita mendapatkan kebaikan yang telah disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan baginya, niscaya Allah jadikan dia faham terhadap ilmu agama. Tidaklah seorang memahami agama kecuali dengan belajar. Ketika kita dimudahkan untuk belajar ilmu agama, berarti ini merupakan isyarat Allah inginkan kebaikan bagi kita. Dan di antara bentuk syukur kita adalah kita selalu istiqamah di dalam belajar, selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis ilmu yang dibacakan ayat Allah, sabda Rasulullah yang difahami dengan pemahaman yang hak, pemahaman salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hambanya, diangkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat, serta diampuni dosa-dosa kita semuanya. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita masih dalam fasal yang pertama tentang wajibnya mengagungkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan sebelumnya kita terhenti pada ayat yang kedua, dan di sini kita akan melanjutkan ayat yang ketiga yang disampaikan oleh al-muallif Asy-Syaikh Abdul Qayyum As-Suhaibani Allahu yahfadhuh, yang mana ayat ini merupakan ayat dari surat Al-Ahzab nomor 21. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah ada bagi kalian semua, yakni hamba-hamba yang beriman, kaum mukminin, kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Rasulillah, pada Rasulullah, yakni pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Allah katakan hasanah karena memang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam baik. Dari mulai ucapannya, perbuatannya, keadaan, semua perkara yang beliau jalani dalam kehidupannya baik, tidak ada cacatnya. Jangankan ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ketika beliau masih muda, beliau terkenal dengan sifat-sifat yang luar biasa di tengah kalangan orang Arab. Beliau dikenal dengan al-amanah, beliau dikenal dengan as-siddiq, orang yang jujur. Beliau dikenal sebagai orang yang baik, yang jauh dari berbagai macam perkara yang jelek dan buruk. Sampai-sampai mereka orang musyrikin di zaman jahiliyah, ketika mereka selesai merenovasi bangunan Ka'bah dan mereka bingung siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya kembali, maka mereka sepakat menunjuk Muhammad bin Abdullah sebagai orang yang berhak menempatkan Hajarul Aswad di tempatnya semula. Mengingat karena kebaikan yang beliau miliki, keagungan akhlak, tingginya sikap dan sifat beliau kepada semua manusia. Dan di sini Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada kita, kaum mukminin, hamba Allah Azza wa Jalla, untuk menjadikan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai suri tauladan, uswatun hasanah, sebagai figur yang kita jadikan cerminan dalam sikap kita, perbuatan kita, dan semua sikap maupun sifat kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jaminan kita mendapatkan surganya Allah. Siapapun yang mengikuti Rasulullah, yang mencontoh beliau, meneladani sunnah beliau, akan mendapatkan surganya Allah. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Adakah orang selain Nabi, ketika kita meniru, ketika kita mencontoh, mengikuti gaya style hidupnya, memberi jaminan kita masuk surga? Tidak ada. Siapapun orangnya, A, B, C, C dan sampai Z, tidak ada jaminan ketika kita mencontoh dan mengikutinya memberikan kepada kita jaminan masuk surga. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan rekomendasi kepada kita bahwasannya dialah Rasulullah yang wajib kalian contoh, yang kalian ikuti, yang bisa mengantarkan kepada surganya. Bukan hanya dipakai sebagai bangga-banggaan, saya adalah umatnya Rasulullah. Rasul ada Rasul saya, Nabi saya, namun jauh dari sunnahnya. Apa manfaat dan apa faedah ketika seorang umat ini mendeklarasikan cinta kepada Rasulullah dengan berbagai macam perkara, namun kenyataannya tidak mengikuti sunnahnya? Apakah dikatakan dia mengikuti dan mengambil suri tauladan kepada beliau? Tidak. Karena kecintaan dan bentuk kita meneladani dan menjadikannya sebagai suri tauladan adalah dengan mentaati dan mengamalkan sunnahnya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uswatun hasanah, mafhumul mukhalafah, pemahaman baliknya adalah di sana ada uswatun sayyi'ah, suri tauladan yang buruk. Ini pemahaman balik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya sebagai uswatun hasanah bagi kita, berarti di sana ada uswatun sayyi'ah. Siapa mereka? Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, penyimpangan dari jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapapun dia, apakah dia orang biasa, orang luar biasa, orang bergelar, gelar keagamaan, gelar akademik, atau yang lainnya, selama dia menyerukan kepada penyimpangan dari jalan Rasulullah, berarti itulah uswah sayyi'ah, suri tauladan yang buruk. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi siapa mereka dari kalangan mukminin yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Siapa di kalangan mereka kaum mukminin yang betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan surganya, mengharapkan kenikmatan yang paling tinggi dalam surga, yaitu melihat wajah Allah, takut dari azab dan siksanya, maka hendaknya dia menjadikan sebagai suri tauladan baginya. Hendaknya dia menjadikan sebagai figur, satu-satunya panutan yang ia contoh, yang ia tiru di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Secara fitrah manusia, di dalam kita beribadah kepada Allah, karena kita tahu bahwasannya tujuan hidup kita adalah ibadah. Di dalam kita beribadah kepada Allah secara fitrah, kita butuh seorang yang harus kita contoh. Contoh kecilnya coba kita lihat anak-anak kita. Anak-anak kita, ya, pertama kali dia meniru siapa? Bapaknya atau tetangganya? Bapaknya. Ibunya atau tetangganya? Ibunya. Fitrah naluri. Di dalam kita beribadah kepada Allah yang menjadi tujuan kita, maka hakikatnya fitrah yang tertanam pada diri kita ini membutuhkan apa? Seorang sosok yang harus kita contoh, yang harus kita tiru. Dan di situ Allah tunjukkan bahwasanya Muhammadlah satu-satunya panutan yang harus kita contoh. Karena Allah Maha mengetahui siapa di antara para hambanya yang berhak untuk dicontoh, sebagaimana Allah Maha mengetahui siapa di antara para hambanya yang pada waktu itu berhak dan layak diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Tidakkah kita ingat ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, bagaimana dia mengucapkan dengan ucapan yang emas, innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati seluruh hambanya, dan Allah mendapati hanya hatinya Muhammad adalah hati yang paling baik dari semuanya. Fastafahu li nafsihi wabta'athahu bi risalatihi, lantas Allah memilih untuk dirinya, dijadikan sebagai nabi, diambil sebagai kekasihnya. Allah utus untuk menyampaikan risalah Islam. Demikian halnya ketika Allah mengetahui bahwasanya tidak ada satupun panutan yang berhak dan layak untuk dijadikan sebagai figur bagi kita, bagi hambanya yang beriman, maka Allah menunjukkan kepada kita, inilah Muhammad yang harus kalian contoh. Makanya kata ulama, ayat yang mulia ini, ya, walaupun dari sisi redaksi itu memberikan kabar
kepada kita hamba Allah Azza wa Jal bahwasanya Muhammad adalah panutan yang harus diambil. Namun dari sisi makna yang terkandung di dalamnya terdapat kewajiban dan perintah bagi setiap mukmin menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya panutan, uswah hasanah. Wa dzakarallaha katsira, dan yang mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini beliau mengatakan, wa hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ini adalah ayat yang mulia yang menjadi landasan yang paling agung, ya, aslun kabir, landasan yang paling besar fit ta'assi bi Rasulillah, di dalam wajibnya mengikuti, mencontoh, mengambil uswah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Fi aqwalihi, pada ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengeluarkan satu dua patah kata melainkan membawa kebaikan dan maslahat bagi yang lain. Sampai-sampai Nabi menunjukkan kepada kita umatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan ucapan yang baik yang memberikan manfaat bagi orang lain, khususnya pada diri sendiri. Jika tidak, jika ucapan tidak mengandung kebaikan, tidak mengandung maslahat, lebih baik baginya itu diam. Ini petunjuk Nabi di dalam tata cara kita berucap, wa af'alihi, dan perbuatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai mereka para sahabat, di antaranya Ummul Mukminin, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa dimaksud dengan ucapan itu adalah tidaklah Rasulullah melakukan satu amalan apapun kecuali berdasarkan perintah dari Al-Quran, dan tidaklah beliau meninggalkan satu perbuatan, satu amalan apapun melainkan itu adalah larangan dari Al-Quranul Karim. Jika kita ingin melihat bagaimana Al-Quran ini, ya, terwujud dalam kehidupan yang nyata, maka kita akan mendapati semuanya itu berada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita, bahkan rekomendasi untuk nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar di atas pada akhlak yang agung sekali. Siapakah zat yang lebih tahu daripada Allah? Tidak ada yang lebih tahu. Ketika Allah dengan ilmunya yang maha luas menyampaikan kepada kita satu kabar hakikat jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan akhlaknya, di sana terdapat perintah agar kita mencontohnya. Ada kewajiban bagi kita umatnya untuk selalu menjadikan beliau sebagai figur kita, panutan kita. Walaupun yang namanya manusia punya kekurangan, punya kelemahan,
tidak bisa 100% di dalam mencontoh Rasulullah, namun setidaknya dia berusaha semaksimal mungkin. Makanya seorang penyair mengatakan, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak sanggup untuk mencontoh 100% plek terhadap orang-orang yang mulia itu, maka setidaknya kamu mengambil sebagian dari apa yang mereka lakukan. Karena dengan meniru mereka walaupun belum maksimal, itu menunjukkan kemenangan bagi kalian karena kemuliaan mereka. Umat Rasulullah, kita hamba Allah yang beriman, ketika mendengar ayat yang mulia ini, maka hati kita harus tergugah, ma'asyiral muslimin. Hati kita harus termotivasi untuk menjadikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Karena inilah yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang kufar. Tidakkah kita mendengar ayat Allah Azza wa Jalla ketika menyeru mereka orang-orang kufar yang tidak mau beriman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tidak mau beriman kepada ayat-ayat yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, yang berupa syariat Islam, tauhid kepada Allah, yang di dalamnya adalah mencontoh dan mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka orang-orang kufar? Bahkan kami akan hanya mengikuti yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami, dari agama mereka, akidah mereka, dan juga pada perkara figur dan suri tauladan akan kami jadikan bapak kami sebagai panutan bagi kami, bukan Muhammad. Di akhir ayat Allah katakan, walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka orang-orang kufar ini akan mengikuti bapak-bapak mereka sekalipun bapak mereka tidak punya ilmu dan juga tidak berada di atas kebenaran, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan hidayah. Nah, ini celaan bagi mereka orang-orang kufar yang mereka menolak mentah-mentah ketika didatangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencontoh dan mengikuti, mengimani kepada beliau Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan kita umatnya tidak boleh seperti ini. Umat Rasulullah ketika Allah menyampaikan satu kabar, bahkan di situ terdapat perintah, maka kita harus mengambil itu. Tidak boleh mengambil yang lain. Tidak boleh kita mengatakan cukuplah warisan nenek moyang itu yang kita pegang. Jika demikian, maka kita berarti tasyabbuh dengan mereka, orang-orang kufar di masa jahiliyah. Sebagaimana Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, inna wajadna aba'ana ala millah wa inna ala atharihim muhtadun. Kata mereka orang-orang kufar ketika disuruh untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami dahulu itu sudah berada di satu tatanan agama yang benar menurut persepsi mereka, ala millah. Kami mendapati bapak kami dulu itu pada satu akidah, pada satu keyakinan, pada satu adat, pada satu agama
Kemudian wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami di atas peninggalan bapak-bapak kami dulu muhtadun, mendapatkan hidayah. Dan ini merupakan satu kesesatan yang nyata, karena tidaklah hidayah itu didapat kecuali dari Allah. Jika hidayah seperti persepsi mereka didapatkan dari selain Allah, berarti itu hidayatus syaitan. Jadi ayat yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, ya, memerintahkan kepada kita, di samping menunjukkan bahwasannya Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, yang hukumnya wajib untuk kita ikuti, wajib kita taati, wajib kita mencontohnya dan menjadikannya satu-satunya figur pada kehidupan kita. Kemudian ayat berikutnya yang diambil dari surat An-Nur ayat 54, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan jika mereka mentaatinya, atau dan jika kalian mentaatinya, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Ayat yang mulia ini merupakan penggalan dari ayat yang dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul ati'u Allah wa ati'ur rasul. Katakan, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kalian akan membawa akibat dari perbuatan kalian, dan sesungguhnya dia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga akan membawa tanggung jawab dari yang ia diamanahkan, yaitu risalatul Islam. Kemudian dikatakan wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian itu mentaatinya, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para sahabat di waktu itu, yang berarti pula berbicara kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, bahwasannya perintah untuk mentaati Rasulnya itu adalah wajib, tidak bisa tidak, dan ketaatan itu bersifat mutlak, bukan muqayyad. Artinya setiap apapun yang diperintahkan oleh Nabi harus dijalankan, karena itu hakikatnya datang dari Allah Azza wa Jal. Demikian pula perkara yang dilarang oleh Nabi harus ditinggalkan, karena hakikatnya itu larangan dari Allah. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang ia sampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada dirinya. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakan, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Fa in tawallau, jika kalian itu berpaling, fa innama alaihi ma hummila, maka sesungguhnya kewajiban yang diamanahkan, ditugaskan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang nantinya beliau pertanggungjawabkan di sisi Allah. Hanya menyampaikan risalah Islam, menyampaikan hidayah, menyampaikan tauhid, mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat beliau, ketika beliau berkhutbah di Haji Wada, setelah beliau menyampaikan nasihat yang panjang lebar, di akhir itu beliau mengatakan kepada mereka para sahabat,
bukankah telah aku sampaikan kepada kalian? Ala uballighukum, bukankah telah aku sampaikan Islam ini kepada kalian? Maka mereka para sahabat serempak, bala syahidna ala anfusina, iya wahai Rasulullah, kami menyaksikan pada diri kami engkau telah menyampaikan risalah Allah. Inilah Rasulullah, tugas beliau hanya menyampaikan kepada kita risalah Islam, risalah Allah Subhanahu wa taala, sebagai tuntunan bagi kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Tahu mana jalan Allah yang lurus, mana yang bukan. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, maka tidak ada kewajiban bagi Nabi kecuali hanya menyampaikan. Sedangkan kalian, berpalingan kalian dari ketaatan kepada beliau, dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nanti yang kalian pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perpalingan, penyimpangan, menolak sunnah, membangkang dari perintah Nabi, meninggalkan apa yang menjadi kewajiban, maka itu nanti yang dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Wa inna ma 'alaikum ma humiltum. Kemudian wa in tuti'uhu, jika kalian itu mentaatinya, yakni mentaati Nabi, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqa tuqatih, sebenar-benarnya ya kita mentaati, tahtadu, kata Allah, pasti kalian akan dapat hidayah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hidayah dengan ketaatan kepada nabinya. Maksudnya adalah tidak mungkin seorang mendapatkan hidayah dari Allah sampai dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita mengetahui ma'asyiral muslimin, bahwasanya siapapun itu orang-orang yang mendakwakan dirinya sebagai orang yang luar biasa atau bahkan wali Allah misalnya, akan tapi dia banyak penyimpangannya daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah orang itu tidak berada dalam hidayah. Jelas ayatnya, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Nabi, pasti kalian mendapatkan hidayah. Pemahaman baliknya, jika kita tidak mau mentaati, mengambil sunnah yang lain, tidak mau mengambil sunnahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, berarti kita tersesat. Tersesat dari jalan Allah, tersesat dari sunnah Nabi. Walaupun kita orang yang mengenakan surban, gamis putih, jenggot panjang, ketika kita menyimpang, tidak mentaati Rasulullah, lasna 'alal hidayah, kita tidak berada di atas hidayah Allah. Makanya kita harus selalu berhati-hati, mengkhawatirkan pada diri kita, jangan sampai kita salah langkah, menyimpang dari jalannya Nabi. Jangan sampai kita mengingkari, menolak dan mengambil jalan selain sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah katakan, Allah sampaikan kepada Rasulnya agar disampaikan kepada umatnya, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa an sabilihi. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Artinya apa yang dibawa oleh Muhammad ini dari risalah Islam yang beliau sampaikan, beliau praktekkan, amalkan, itu adalah jalannya Allah yang lurus. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan Allah hanya satu, jalan Nabi hanya satu.
Dan itulah jalan siratal mustaqim. Sebagaimana para ulama ahli tafsir di dalam menafsirkan siratal mustaqim, sebagian mereka mengatakan ini adalah jalannya Rasulullah. Sebagian yang mengatakan ini adalah Islam. Sebagian lain mengatakan ini adalah jalannya Khulafaur Rasyidun. Dan semua makna ini adalah benar. Siratal mustaqim adalah jalannya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh mereka para sahabatnya. Hadza huwa siratul mustaqim. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah ada kewajiban atas Rasulullah kecuali hanyalah menyampaikan al-balaghul mubin, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Ketika kita umat beliau menyimpang dari jalannya, maka yang rugi siapa? Kita sendiri, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah hanya menyampaikan risalah dari Allah. Nah, kalau kita menyimpang, wal'iyadzu billah, kita pun akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istri kita, dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita. Karena masing-masing kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu adalah pemimpin, dan pasti kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlih wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, dan nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari yang ia pimpin. Kalau kita menyimpang, kita menanggung dosa kita menanggung dosa istri anak kita. Yang rugi kita, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan, dan itu sudah selesai. Makanya para ulama mengatakan kewajiban kita umat beliau ketika mendapati Rasulullah sudah menyampaikan risalah Islam secara sempurna adalah kita mengikuti, hanya mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh beliau, dituntunkan oleh beliau. Bukan malah mengambil jalan yang lain, bukan malah membuat ajaran yang lain, hanya mengikuti. Yang namanya manusia, Bapak Ibu sekalian, di antara sifat tabiatnya itu latah, apalagi orang Jawa. Ya, banyak bukti. Ya, bisa kita lihat. Ada ikhwan, dia usaha herbal, gak lama temennya ikut, ini ikut, itu ikut. Jualan minuman, satu muncul, satu yang lain juga muncul yang lain. Jualan gambar, semua ikut. Nah, latah ini ya dalam tanda kutip bisa dikatakan baik jika berurusan dengan urusan dunia, yang dengannya kita jadikan sebagai tunggangan untuk mendapatkan akhirat, tidak masalah. Tapi kalau latah dalam urusan agama, ini celaka. Masa kita kalah sama orang Nasara merayakan hari kelahiran Nabi Isa, sedangkan kita tidak? Jangan Bapak Ibu. Lau kana khairan nasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, tentu mereka para sahabat sepeninggal Nabi. Siapa orang yang paling tahu tentang Nabi kalau bukan mereka para sahabat? Apakah kita? Tidak. Siapa kita dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq? Apa jasa kita terhadap Islam dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq? Apakah kita dengar, kita baca, kita lihat ada riwayat, ada asar kalau Abu Bakar itu memperingati hari kelahiran Nabi? Ada. Datangkan buktinya. Apakah kita lebih alim dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Apakah kita lebih bertakwa daripada mereka? Jauh.
Mari kita ingat kembali ucapan Ibnu Mas'ud ketika beliau mengatakan, dan ini merupakan sambungan dari apa yang saya sampaikan di muka tadi, thumma nazara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat kembali kepada hati-hatinya hambanya itu. Fawajada anna qulub ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati bahwasannya hati-hati para sahabat Nabi Muhammad ini adalah hati yang terbaik dari semua hamba-hambanya. Mendapati hati para sahabat apa? Hati yang terbaik dibandingkan dengan yang lain. Apa yang terjadi? Faja'alahum ashabahu wuzara'ahu. Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya yang mendukung, yang menopang, yang membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita berani mengatakan kita lebih baik, hati kita, takwa kita daripada mereka para sahabat? Tidak. Mereka telah datang untuknya tazkiyah dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Tazkiyah dari Allah kepada mereka para sahabat muhajirin dan ansar. Allah ridha kepada mereka. Nabi juga mengatakan, apa kata Nabi? Khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi siapa? Para sahabat. Thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Kemudian generasi kedua para tabi'in, generasi ketiga para atba'u tabi'in. Sampai Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Janganlah sekali-kali kalian mencela, menghina para sahabatku. Bukankah ini pembelaan Nabi kepada mereka para sahabat atas kebaikan hati mereka, keimanan mereka yang luar biasa, perjuangan mereka yang harus mengorbankan jiwa, raga, harta dan darahnya untuk Islam? Apakah kita lebih baik dari mereka? Jika tidak, cukuplah bagi kita mengikuti, bukan mengada-ada. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat, dan insyaallah taala kita akan lanjut kembali di pertemuan berikutnya di ayat yang ke-5 insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.